Lantas bagaimana ini review Anda perjalanan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, kinerjanya di sepanjang kuartal kedua, apalagi kita tahu sudah ada pelonggaran-pelonggaran nih dari PPKM dan juga itu termasuk pada kuartal 3 kemarin. Silakan. Oke, jadi memang kalau kita lihat untuk pertumbuhan kuartal 3, kita perlu pahami bahwa memang kuartal ketiga itu berlangsung selama Juli hingga September 2021. Di mana memang kalau kita melihat di Juli 2021, Agustus 2021, itu paling tidak full di bulan Juli dan setengah di bulan Agustus, kita menghabiskan periode di mana terjadi pembatasan sosial yang diperketat. Atau kemarin memang kita menghadapi PPKM level 3, level 4. Sehingga secara praktis memang paling tidak setengah dari kuartal 3 itu kita berada di kondisi perekonomian yang terbatas. Dan ini memang terlihat dari pertumbuhan ekonomi di mana beberapa sektor yang membutuhkan aktivitas fisik manusia seperti transportasi dan pergudangan itu tumbuh negatif, minus 0,72% secara year on year. Pun dengan penyediaan akomodasi dan makanan minum tumbuhnya itu negatif, minus 0,13%. Ini memang semua dilakukan atau terjadi karena memang untuk membatasi gelombang varian Delta. Yang sekarang kita sudah lihat dampaknya ini berdampak sangat positif, di mana tadinya kita kasus harian mencapai 50.000 per hari, sekarang bisa ditekan bahkan di sekitar 1.000-an. Nah ini yang kemudian berdampak pada ekonomi. Baik, tapi kalau kita lihat dengan perlambatan yang terjadi dari kuartal ketiga tahun ini, nah Anda melihat sebenarnya lebih dipicu kepada faktor domestik kah atau sebenarnya juga ada pengaruh dari luar negeri atau global? Sebetulnya kalau kita lihat di kuartal 3 memang lebih ke arah domestik ya. Kita terkena gelombang varian Delta sehingga kemudian pemerintah mengambil langkah drastis untuk membatasi penyebaran virus. Nah ini yang kemudian memperlambat pertumbuhan ekonomi di kuartal 3. Tapi memang ini saya melihat adalah sebagai pembangunan momentum untuk kemudian di kuartal-kuartal berikutnya kita bisa tumbuh positif dan lebih tinggi lagi tanpa terinterupsi dengan adanya gangguan COVID. Kalau kita lihat dari sisi eksternal, sebetulnya kita memiliki performa yang cukup baik. Kemarin harga-harga komoditas sempat mencapai titik yang relatif tinggi. Batu bara, kemudian CPO yang sebetulnya malah di sisi eksternal kita performanya relatif baik. Sehingga perlambatan di kuartal 3 ini memang lebih banyak dipengaruhi oleh sisi domestik. Baik, tapi lantas bagaimana dengan konsumsi masyarakat sendiri begitu? Apakah ini menjadi salah satu tahanan yang cukup kuat? Mengingat ini menjadi salah satu andalan juga nih dalam mendorong pertumbuhan ataupun aktivitas ekonomi kita. Kalau kita lihat memang di kuartal ketiga kemarin pengeluaran konsumsi untuk rumah tangga secara year on year kita melambat. Di kuartal 2 kita tumbuh hampir 6%, 5,96%. Di triwulan 3 kita tumbuh hanya 1,03%. Pun secara quarter to quarter kita malah mencatatkan pertumbuhan negatif konsumsi rumah tangga minus 0,18%. Ini memang secara natural terjadi saat pembatasan sosial diberlakukan, diperketat, pasti konsumsi rumah tangga akan melambat. Nah ini yang kemudian saya rasa sebetulnya tidak terlalu bermasalah karena memang kita ingin melihat konsumsi rumah tangga itu hanya di kelompok miskin dan rentan yang bisa terjaga selama krisis. Untuk masyarakat menengah ke atas, ini sebetulnya memang mereka secara behavior yang menahan untuk melakukan konsumsi secara normal. Dan berikutnya akan kami sampaikan infografik untuk Anda. Kita akan cermati dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat dari pertumbuhan Indonesia ini cukup panjang dari tahun 2017, 2018 hingga 2019 kita lihat memang masih berada di level 5%-an. Kemudian akibat pandemi yang sudah melanda dunia dan masuk ke Indonesia di tahun 2020 sehingga kita harus mengalami tekanan hingga minus 2,07%. Kemudian
Di tahun 2021 juga tekanan masih ada meskipun sudah berhasil untuk dibangkitkan kembali ya, sekitar minus 0,74%. Dan di kuartal kedua tahun 2021 ini ada lonjakan yang signifikan 7,07% pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun ini. Dan kuartal ketiga yang baru saja dirilis tercatat ada pelemahan kembali 3,51%. Nanti sudah disampaikan oleh Mas Rifki, ini karena adanya gelombang kedua ya pandemi COVID-19 dari varian Delta juga yang menghambat dan penerapan PPKM darurat di Indonesia. Selanjutnya kita akan lihat dari sisi pendapatan per kapitanya untuk Indonesia. Kita lihat kecenderungannya memang perlahan-lahan ada kenaikan dari tahun 2015 sampai dengan 2018 bahkan sampai dengan 2019 ke 4.147,9 dolar Amerika ya. Kemudian di tahun 2020 ada tekanan hingga 3.911,7 dolar Amerika. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Teguh Rifki, ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPM UI. Baik, Mas Rifki, kita akan bahas kembali begitu dengan tadi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kita tahu tercatat 3,51% di kuartal ketiga tahun ini. Ini juga turun jauh dari kuartal sebelumnya 7%-an. Dan bagaimana ini juga nampaknya di bawah ekspektasi dari LPM UI, Mas Rifki. Iya, jadi memang untuk triwulan ketiga ini banyak forecast yang memang memprediksi sedikit di atas realisasi dari data BPS yang mencatatkan pertumbuhan kita hanya di 3,5%. Okay. Ini memang tumbuhnya itu adalah overestimate dari sisi konsumsi masyarakat. Ini juga kita melihat memang ada dua cycle di triwulan ketiga 2021, di mana cycle pertama ini memang kita mengalami perekonomian yang sangat terhambat atau terbatas pergerakannya, terutama dari pergerakan fisik dan mobilitas masyarakat akibat memang kemarin diberlakukan PPKM level 3 dan level 4 untuk menahan varian Delta. Nah, di setengah paruh kedua triwulan ketiga ini yang kemudian konsumsi masyarakat cukup tumbuh tinggi gitu. Kita sudah lihat pusat perkantoran kembali ramai, jalanan kembali macet, dan pusat perbelanjaan juga sudah mulai penuh. Nah, ini yang sepertinya agak di overestimasi oleh market terkait pertumbuhan PDB Q3. Saya rasa memang ini sebetulnya tidak terlalu bermasalah karena intinya adalah kita mau melihat angka kasus yang bisa di-manage, yang bisa dikendalikan sehingga nanti ke depannya kita bisa memiliki pertumbuhan ekonomi yang sustainable. Jadi memang ini kita perlu lihat dalam trajektori yang lebih panjang, tidak hanya per satu triwulan saja, tapi kita mau lihat bahwa ini kemudian bisa terterjemahkan menjadi kegiatan aktivitas ekonomi yang kemudian tidak terdisrupsi lagi oleh efek COVID kemudian di triwulan 4, triwulan 1 2022, dan kemudian seterusnya. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini, pendorongnya nih, kita perlu booster apa lagi nih untuk bisa memacu lagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tadi memang dari sisi konsumsi rumah tangga pun sebenarnya ada perbaikan, tapi dengan adanya PPKM, kemudian pembatasan-pembatasan yang sebenarnya sekarang sudah mulai dilonggarkan, Anda melihat bagaimana dengan potensi booster tadi, apalagi G20, kita tahu sudah menjadi presidensi dari G20, apakah ini bisa dimanfaatkan juga oleh pemerintah? Oke, pertama ini ada dua sisi ya untuk kita melihat apa-apa saja yang kemudian menjadi booster terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Okay. Satu yang ingin saya coba bahas adalah dari sisi sektoral. Sektor kita yang paling besar, beberapa sektor utama di perekonomian Indonesia, satu adalah industri pengolahan, dua kemudian adalah industri perdagangan besar dan eceran, serta ketiga konstruksi. Nah, ketiga sektor utama ini, 3 dari 5 besar sektor utama di perekonomian Indonesia ini, kita sudah lihat sebetulnya di triwulan 2, saat perekonomian ini sudah mulai di kondisi yang mendekati normal, saat masyarakat sudah bisa melakukan mobilitas seperti biasa, pabrik-pabrik kemudian bisa berproduksi dan ekspansi, ketiga sektor ini kemudian tumbuh secara natural. Karena memang ketiga sektor ini didorong oleh demand masyarakat, satu, dan sentimen yang positif dari kondisi perekonomian. Nah,
Sehingga ke depannya saat kita melihat sentimen yang sudah mulai pulih, kondisi yang sudah mulai kembali normal seperti yang kita alami sekarang, harusnya ketiga sektor ini bisa tumbuh secara natural yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi untuk bisa kembali mendekati atau bahkan melebihi trajektori jangka panjang Indonesia, yaitu di kisaran 5%. Nah, itu di satu sisi, dari sisi sektoral. Kedua, di sisi pengeluaran pun kita lihat ada dua komponen utama, yaitu pertama konsumsi rumah tangga, yang ini juga memang akan pulih sendirinya kalau sentimen sudah kembali mereda. Lalu kemudian juga aktivitas ekonomi sudah normal, ini kemudian konsumsi rumah tangga akan kembali secara natural karena ada faktor yang disebut sebagai pent-up demand. Pent-up demand ini adalah tingkat permintaan yang tertahan selama pandemi ini masih tinggi uncertainty-nya. Nah, saat uncertainty ini sudah bisa diturunkan, ini kemudian akan tumbuh relatif tinggi secara natural. Ini yang fenomena kemarin sudah sempat kita lihat di triwulan 2 2021. Aspek kedua dari sisi pengeluaran adalah investasi. Nah, selain dari sisi sentimen, investasi ini juga kita memiliki momentum yang sangat baik. Di tahun 2022, kita memiliki presidensi G20 yang akan diselenggarakan oleh Indonesia. Ini kemudian merupakan momentum yang tepat untuk kita mengundang negara-negara lain, mengundang investor, mengundang dunia usaha untuk melihat kemudian konteks iklim bisnis di Indonesia, sehingga kemudian kita bisa menarik investasi untuk kemudian membantu tidak hanya pemulihan ekonomi jangka pendek, tapi juga pembangunan ekonomi jangka panjang. Ini semua bermuara dari pemulihan pandemi yang bisa ditangani secara baik. Tapi kalau kita lihat dengan beberapa poin tadi, ada dari sisi sektoral, begitu kemudian pengeluaran dari sisi konsumsi rumah tangga, kemudian investasi. Yang menarik, ini kalau kita bicara mengenai skala prioritas, apa yang pertama kali nih langkah strategi yang perlu diterapkan oleh pemerintah untuk membooster di kuartal keempat? Oke, pertama pemerintah perlu jaga adalah pemulihan ekonomi yang saat ini sedang berlangsung setelah dibukanya PPKM yang paling ketat di akhir Agustus kemarin. Sekarang sudah mulai dibuka, sudah mulai dilonggarkan, bahkan di beberapa daerah PPKM pun sudah mencapai level 1. Ini pemerintah perlu jaga, jangan sampai segala peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan aktivitas bisnis, produksi, dan berbagai macam ekspansi, ini kemudian meningkatkan risiko pandemi COVID-19. Kita nggak ingin apa yang sudah terjadi di tahun lalu saat ekonomi sudah mulai pulih, kita tiba-tiba melihat lonjakan kasus di awal tahun. Nah, ini kemudian lesson learn yang sangat penting dan kita pelajari ini sangat mahal gitu, karena kita melihat beberapa kali triwulan kita tersendak lagi pertumbuhan ekonominya. Nah, ini yang kemudian momentum ini kita harus terus jaga agar kemudian nanti bisa disandingkan dengan momentum G20 di tahun depan, dan kita nggak ingin saat momentum G20 terjadi, kita terjadi lonjakan kasus. Nah, ini yang kemudian saya rasa fokusnya tidak boleh kendor, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat. Mas Rifki, kita akan lanjutkan kembali. Tadi tertunda bicara mengenai kondisi aktivitas ekonomi yang akan terus dipacu juga oleh pemerintah, tapi di sisi lain kita tetap menjaga ini protokol kesehatan dengan pembatasan aktivitas juga masyarakat begitu, karena khawatir ada lonjakan lagi begitu dari COVID-19 di Indonesia, Mas Rifki. Memang begini, kita sudah melihat tren pergeseran pola pikir ya dari seluruh pemerintahan di dunia dan juga para expert di dunia adalah memang goals kita sekarang itu bukan betul-betul hidup dengan tanpa COVID gitu, tapi sekarang kita sudah berdiskusi atau mulai mengarahkan policy-policy dan cara hidup untuk kita kemudian bisa hidup berdampingan dengan COVID, karena memang sudah disadari COVID ini sepertinya tidak akan hilang dalam waktu dekat. Tapi kita coba cari cara bagaimana kemudian kita bisa tetap produktif, bisa melakukan kegiatan ekonomi, aktivitas bisnis dan produksi dengan adanya COVID. Nah, ini kemudian harus dibarengi oleh protokol-protokol kesehatan yang ketat, kemudian fasilitas kesehatan yang memadai, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian pemerintah Indonesia dan masyarakat perlu pahami gitu, bahwa ada titik tengah di mana kita tetap bisa melakukan kegiatan produksi
konsumsi tanpa kita kemudian meningkatkan risiko di sisi COVID-nya. Ada beberapa cara yang memang pemerintah terus tetap perlu kejar fokusnya. Satu adalah dari sisi vaksinasi. Ini kemudian walaupun kita sudah terus meningkat, perlu dipercepat lagi vaccination rate-nya, vaccination progress-nya. Kedua adalah saat kita di masyarakat, di ruang publik, ini kemudian yang protokol kesehatan tetap perlu kemudian diketatkan lagi. Ini kita memang sudah beberapa kali melihat saat kondisi sudah mulai normal, masyarakat mulai lengah dengan protokol kesehatan dan enforcement dari pemerintah pun juga sudah mulai longgar. Ini yang kita tidak ingin dapatkan kemudian ke depannya, bahwa ini kemudian harus terus kita jaga sampai tahun ini dan tahun depan. Betul, itu dia. Memang saat ini proses dari vaksinasi pun masih menjadi game changer ya untuk kita bisa segera bisa dikatakan hidup berdampingan dengan COVID-19 begitu. Tapi kalau kita lihat dengan kuartal 4, proyeksi Anda ini akan kemana nanti dengan kondisi fundamental Indonesia yang sebenarnya masih oke sebenarnya ini, Mas Rifki? Oke, untuk kuartal keempat, memang kita tidak bisa prediksi ya eskalasi dari COVID seperti apa. Alhamdulillah sejauh ini kita sampai di pertengahan November, angka COVID masih sangat-sangat terkendali. Dari tadinya terparah kita 50.000, sekarang bisa ditekan sampai hanya ke 1.000-an gitu. Dan kita lihat pun konsumsi masyarakat, baik dari beberapa indikator, dari consumer confidence, juga dari sisi produksi PMI index kita sudah menunjukkan angka yang cukup baik. Artinya roda ekonomi sudah mulai berjalan. Aktivitas kegiatan bisnis pun sudah mulai pulih. Ini yang kemudian perlu terus dijaga agar kita tidak mengalami hambatan lagi. Dan kalau ini memang bisa terus dijaga, kita optimis bahwa pertumbuhan di kuartal 4 bisa relatif lebih baik dibanding kuartal 3. Artinya untuk pertumbuhan di kisaran 4%, 5%, saya rasa ini masih cukup realistis untuk kuartal 4 2021. Oke, ada peluang sampai ke 4 atau 5% ya di kuartal 4. Tapi kalau kita lihat dari sisi pendapatan per kapitanya bagaimana? Tadi sudah disampaikan datanya kita juga ada pelemahan ya karena adanya pandemi. Akankah itu bisa kita dorong lagi ke atas begitu dari sisi pendapatannya? Oke, untuk pendapatan per kapita memang ini adalah isu yang membutuhkan time frame lebih panjang ya. Artinya memang pendapatan per kapita ini dipengaruhi oleh banyak aspek. Ini dari sisi pengangguran, lalu kemudian dari sisi informalitas yang Indonesia juga relatif masih tinggi. Ini memang bukan isu yang bisa di-solve dalam jangka pendek. Ini butuh solusi jangka menengah, jangka panjang. Karena waktu kita mengukur PDB per kapita ini erat kaitannya dengan produktivitas masyarakat. Kita sudah lihat sejauh ini dari data Bank Indonesia, dari data BPS, bahwa tingkat inflasi kita memang belum kembali ke level normal, yaitu di kisaran 2-4%. Nah, belum kembalinya inflasi kita ke level normal, ini juga menjadi salah satu indikator bahwa daya beli masyarakat belum betul-betul pulih. Kita melihat sebetulnya daya beli sudah memang jauh lebih baik ketimbang kondisi terburuk saat awal mula pandemi COVID-19 atau beberapa waktu lalu. Tapi memang ini kemudian masih relatif lebih rendah dibanding kondisi normal. Dan ini memang perlahan perlu dikembalikan kembali, tidak hanya angka pendapatan per kapita, tapi produktivitas yang hilang selama pandemi COVID-19 tersebut. Oke, berarti memang sebenarnya masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan juga oleh pemerintah ya untuk meningkatkan lagi aktivitas ekonomi dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tadi vaksinasi, kemudian momentum dari presidensi G20 seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah dan tentunya didukung oleh segenap masyarakat dan para pelaku usaha tentunya di Indonesia. Baik, Mas Rifki, terima kasih banyak atas insight yang diberikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun ada sedikit perlambatan, tapi optimisme masih tetap kita jaga dalam memasuki kuartal keempat dengan pertumbuhan sekitar 4 sampai dengan 5%. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Mas Rifki. Terima kasih, selamat pagi. Selamat.